Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Kehadirannya tak jarang membawa korban dan membawa cerita pilu. Namun di balik itu semua, ada kisah-kisah luar biasa yang muncul di tengah-tengah datangnya bencana. Kisah seperti apakah itu? Kami telah merangkum beberapa kisahnya dalam 7 keajaiban di tengah bencana versi on the spot. Pria 43 tahun bernama Pasquale Buzzelli bisa dibilang sebagai orang paling beruntung di dunia. Ayah 3 anak ini selamat dari tragedi menara kembar World Trade Center. Ia telah dianggap sebagai legenda karena berhasil selamat setelah terjun di antara reruntuhan dari lantai 22. Saat kejadian, Pasquale tengah berada di lift untuk menuju ruang kerjanya di lantai 64. Namun sesampainya di lantai 22, gedung ini runtuh. Ia pun langsung meluncur ke bawah beserta puing-puing gedung. Ajaibnya, petugas pemadam kebakaran menemukan dirinya setelah ia tak sadarkan diri selama 3 jam. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter terjadi di wilayah Turki bagian timur pada Selasa 23 Oktober 2011 lalu. Ratusan orang meninggal dunia dan 1.300 orang lainnya terluka. Kota Erkis menjadi kota dengan kerusakan terparah akibat gempa terbesar yang mengguncang Turki dalam 10 tahun terakhir. Di antara pemandangan pilu para korban terdengar kabar baik dari sebuah keajaiban. Seorang bayi berusia 14 hari ditemukan selamat di bawah reruntuhan rumahnya. Bayi bernama Azra Karaduman ini berhasil dievakuasi setelah 2 hari terkubur. Semiha, ibu bayi tersebut juga ditemukan dalam keadaan hidup. Sang ibu berlindung di antara sofa rumahnya. Akibat serangan Taufan Bopa pada 4 Desember lalu, ribuan penduduk Pulau Mindanao, Filipina kehilangan tempat tinggal serta anggota keluarga. Secara ajaib, seorang pria bernama Carlos Agang selamat setelah 2 hari terperangkap di bawah puing-puing serta batu. Banjir mendadak menghanyutkan rumah beserta istri dan keempat anaknya. Lelaki 54 tahun ini pun belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Selama terperangkap, Carlos bertahan dengan minum air dan memakan buah kelapa. Taufan Bopa menyapu Pulau Mindanao. Bencana ini meratakan tanah sejauh 700 km dan membawa angin kencang, banjir, serta tanah longsor. Dalam bencana ini hampir 500 orang meninggal dunia dan 200.000 lainnya kehilangan tempat tinggal. Pada 17 Desember 2011, wilayah Pulau Mindanao Selatan juga diserang oleh angin topan Washi. Annaliza Tomanda berhasil melahirkan di atap rumah klinik dengan selamat. Saat banjir melanda kediamannya di Cagayan de Oro, Annaliza yang tengah mengandung terpaksa harus berenang dan mengungsi menuju rumah lantai 3 milik tetangganya bersama anak dan suaminya. Situasi banjir membuat para penyelamat mengungsikan ibu muda ini ke sebuah klinik. Namun karena klinik juga telah terendam banjir, akhirnya Annaliza diamankan di atap. Di sini, Annaliza melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Sanda. Januari 2006 silam, sebuah tambang batu bara di Sago, Virginia Barat, Amerika Serikat meledak. Ledakan ini membuat 13 orang pekerjanya terkubur di dalam lubang sedalam 85 meter. Setelah 41 jam, 12 orang dinyatakan meninggal dunia karena menghirup gas beracun. Ajaibnya, ada 1 orang penambang yang selamat. Penambang bernama Randall McCloy Jr. ini berada dalam kondisi kritis setelah terperangkap selama 41 jam. Saat ditemukan, pria 27 tahun ini mengalami kegagalan otak serta kerusakan ginjal dan hati. Setelah mendapatkan perawatan selama 4 bulan, kesehatan Randall berangsur-angsur pulih. Jamal
Stevens, bocah berusia 7 tahun, selamat setelah angin tornado merobohkan rumahnya di kota Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat. Tornado ini merenggut dan menerbangkan Jamal dari atas ranjang pada 4 Maret 2011 lalu. Selanjutnya, Jamal terlempar sejauh lebih dari 100 meter dan jatuh di dekat tanggul. Tornado tersebut menyapu rumah 2 lantai milik keluarganya. Ajaib, Jamal hanya menderita luka ringan. Keluarganya menemukan Jamal beberapa menit setelah angin puyuh tersebut menghantam rumah tetangganya. Seorang penerjun asal Jerman bernama Eva Wisniewska berhasil selamat setelah terserang badai. Saat itu wanita berusia 35 tahun ini sedang berlatih untuk kejuaraan dunia terjun payung. Tanpa disangka, ia menghadapi terjangan badai di wilayah Tamworth, New South Wales, Australia. Ia pun tersapu badai hingga ketinggian 9.940 meter di atas permukaan laut. Di tengah hujan dan petir yang mengelilinginya, Ewa pun sempat pingsan. Setelah pingsan selama hampir 1 jam, ia mendapati seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh es. Para penyelamat berhasil melakukan kontak dengan Ewa. Wanita berambut pirang ini akhirnya mendarat dengan selamat. Peristiwa ini adalah sebuah keajaiban. Seharusnya berada di ketinggian tersebut dengan suhu minus 40 derajat Celcius membuat Ewa mengalami kerusakan otak. Namun Ewa bersyukur karena ia selamat dan pulih setelah mendapat perawatan medis. Pemirsa, itulah ketujuh keajaiban di tengah bencana versi On The Spot.